Terima kasih telah mengklik video ini. Oh iya, buat kamu yang pertama kali ke channel ini adalah channel review alur cerita film teman-teman ya. Buat kamu yang suka dengan channel seperti ini, kamu bisa like, subscribe, dan juga menyalakan lonceng notifikasinya. Oh iya, channel ini adalah channel Bioskop Mini. Channelnya review alur cerita film. Oke, kita akan membahas film Alone. Alone adalah film horor trailer misteri yang memiliki rating 6,2 di IMDb. Rating yang cukup bagus di kelasnya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan bahas ceritanya. Film diperlihatkan seorang perempuan yang bernama Jessica, di mana kisah ini bercerita tentang perjalanan dirinya untuk menenangkan diri di sebuah tempat yang memiliki suasana tenang agar dia bisa menghilangkan beban hidupnya. Tidak ada yang terjadi di awal perjalanan, hingga seorang pria yang tak dikenal menghampirinya, dan film Alone pun dimulai. Dalam perjalanannya yang indah di sebuah pegunungan, tiba-tiba dia merasakan ada sebuah mobil yang berjalan sangat aneh. Mobil ini tidak mau membiarkan Jessica lewat begitu saja. Hingga beberapa kali Jessica ingin menyalipnya dan membuat Jessica kesal. Namun, mobil tersebut malah menghalangi jalan Jessica. Hingga akhirnya Jessica bisa sejajar dengan mobil tersebut. Sampai akhirnya Jessica terdesak dikarenakan pemilik mobil hitam tersebut tidak memberi Jessica jalan. Hingga di depannya terlihat sebuah truk besar ingin lewat dan menabrak Jessica, tapi nasib baik masih berpihak kepada Jessica hingga dia berhasil selamat. Hal itu membuat Jessica panik dan merasa tidak nyaman, dan benar saja mobil tersebut malah mengikuti Jessica dan mengklakson Jessica seperti ingin mengerjai Jessica. Akhirnya, Jessica pun memberikan dia jalan dan akhirnya mereka pun berbeda jalan. Hingga sampailah Jessica di tempat pengisian bensin. Oh iya, kalau buat kamu namanya pom bensin ya di tempat kamu, tapi di sini stasiun pengisian bensin. Dia menelpon adiknya dan menceritakan keadaannya. Lalu tiba-tiba pemilik mobil hitam itu pun seolah-olah meneror Jessica dan mendatangi Jessica ke tempat tersebut. Melihat hal tersebut, Jessica malah panik dan dia pun pergi begitu saja. Karena Jessica merasa tidak nyaman dengan kelakuan pemilik mobil tersebut. Hingga sampailah di Jessica di penginapan, lalu dia mendapatkan telepon dari ibunya. Namun dia tidak ingin menjawab telepon dari ibunya. Malah, dia melihat kenangan dirinya dengan suaminya. Hal ini yang membuat dia depresi, yaitu dia mendapatkan kenangan pahit terhadap kisah asmara rumah tangganya. Hingga Jessica memutuskan untuk tidur. Ketika dia tidur, dia memandangi jendela di penginapan tersebut. Lalu dia melihat pemilik mobil hitam tersebut. Namun di sini Jessica merasa lelah dan memilih tidur karena satu harian beraktivitas. Hingga besok paginya Jessica terbangun dikarenakan alarm HP-nya dan dia bergegas untuk melanjutkan perjalanannya. Ketika dia ingin menghidupkan mobilnya, tiba-tiba seorang pria datang ingin mengetuk jendela kaca mobil Jessica. Ya, pria ini seolah-olah sok kenal sok dekat terhadap Jessica ya teman-teman. Dia mengetuk jendela kacanya lalu mengatakan dia adalah bernama Kang Kumis Opet. Ya, kita sebut saja namanya seperti itu. Kang Kumis Opet ini seolah-olah berusaha meminta maaf kepada Jessica tentang kejadian yang dilaluinya kemarin. Dia adalah pemilik mobil hitam tersebut. Seolah-olah dengan sok ramanya, pemilik mobil hitam ini yang nama Kang Opet menanyakan nama Jessica dan arah tujuan Jessica. Lalu dengan polosnya Jessica menjawab dengan jujur. Dan hal itu membuat Kang Opet merasa puas dan pergi dan menyapanya begitu saja. Lalu perjalanan Jessica pun dilanjutkan.
Jessica berjalan seperti biasanya di jalan pegunungan yang indah. Dia menggunakan GPS agar dia tidak tersesat. Tapi tiba-tiba kelakuan Kang Opet ini memang membuat kita kesal. Dia tiba-tiba mobilnya mogok di depan. Ya, tentu saja ini adalah sebuah modus ya teman-teman. Kang Opet memberhentikan mobil Jessica dan meminta tolong kepada Jessica agar dia ikut menumpang ke dalam mobil tersebut. Namun Jessica merasa itu adalah modus. Dia menolaknya dengan halus, dengan cara akan menghubungi call center atau juga menghubunginya ketika nanti di stasiun pengisian minyak selanjutnya. Namun nampak di sini Kang Opet merasa tidak senang dengan hal yang dilakukan Jessica. Akhirnya Jessica pun memaksakan diri untuk lewat begitu saja. Hingga dia sampai pun bermalam di suatu taman tak jauh dari kejadian tersebut. Lalu dia beristirahat dan dia pun menerima telepon dari ibunya. Ibunya bertanya tentang keadaannya dan dia menjawab dengan jujur. Dan di sekitar Jessica pun ada orang-orang aneh juga ya guys. Lalu tak seberapa lama juga datanglah Kang Opet tadi dengan mobil hitamnya. Jessica tentu saja merasa tidak nyaman dan bergegas langsung ke mobilnya. Oke, sampai di mobil, akhirnya Jessica menghidupkan mobilnya. Dan benar saja, Kang Opet selalu mengikutinya. Benar, membuat kita kesal ya guys. Lalu mobil Jessica pun hidup. Tiba-tiba di depan mobil Jessica ada mobil van putih yang ingin bongkar muat barang di sana guys. Hal itu membuat Kang Opet bisa mengejar Jessica. Seolah-olah merasa tak bersalah, Kang Opet bilang hanya ingin membuang air kecil, namun Jessica yang menabraknya. Tentu saja itu sebuah modus. Hingga Jessica melanjutkan perjalanannya. Tapi dia melihat di belakangnya ada mobil yang dikiranya adalah mobil van hitam. Lalu Jessica pun merasa khawatir dan panik. Dia pun menelpon 911 dan mengatakan bahwasanya dia diikuti seorang pria. Namun itu hanyalah mobil lain, bukan mobil si Kang Opet. Sesampainya di sana dia merasa nyaman karena mobil tersebut sudah pergi. Tetapi benar saja mobil tersebut malah bocor bannya. Ya, ada sesuatu yang diinjak oleh mobil Jessica. Lalu Jessica pun keluar dan mengecek keadaan ban mobilnya. Dan ternyata itu adalah kontainer di belakang mobilnya telah ditusuk oleh sebuah besi, yang dimana itu adalah kerjaan pria tadi yang melewat. Lalu benar saja Kang Opet pun datang. Akhirnya Jessica ingin bersembunyi dan melarikan diri, tetapi sia-sia. Kang Opet malah memecahkan jendela mobil Jessica dan melumpuhkan Jessica begitu saja. Akhirnya Jessica pun terbangun di sebuah ruangan bawah tanah. Jessica melihat keluar jendela dan melihat seorang pria dan ternyata pria itu adalah Kang Opet. Ya, sia-sia permintaan tolong Jessica, ternyata hanya Kang Opet di dalamnya. Hingga malam hari pun tiba, akhirnya Jessica bertemu dengan Kang Opet dan Kang Opet memintanya untuk membuka baju. Namun Jessica beralasan kalau dia ingin ke toilet dulu, tetapi Kang Opet memberinya dan menangkapnya saja begitu karena Kang Opet sudah pengalaman dan tahu bahwa itu adalah modus Jessica. Akhirnya Kang Opet mempermainkan Jessica dengan melukai hati Jessica dan bertanya tentang kepribadian Jessica atau masa lalu Jessica, hingga membuat Jessica merasa sedih dan sangat depresi saat itu. Ya, Kang Opet seperti mangsa yang mempermainkan mangsanya. Lalu besok paginya Jessica terbangun dan Jessica pun berusaha untuk mengambil kunci yang lengket di luar pintu tersebut. Ya, usaha Jessica tidak sia-sia dan akhirnya Jessica pun berhasil keluar. Dan perlahan-lahan Jessica keluar, akhirnya dia melihat Kang Opet yang baru saja pulang. Sehingga mau tak mau Jessica harus sembunyi di gudang balik pintu tersebut. Lalu seperti biasa Kang Opet sarapan pagi ya guys, biar sehat. Lalu dia mendapatkan telepon dari istrinya. Jessica harus menunggu Kang Opet dan bersembunyi di dalam tersebut. Hingga mendapatkan waktu yang tepat, akhirnya Jessica berhasil keluar. Dia berlari ke dalam hutan yang dalam, tanpa henti dan tanpa lelah.
Hal itu diketahui oleh Kang Opet, lalu Kang Opet pun mengejarnya. Dan sialnya lagi, Jessica terkena ranting di kakinya. Hal itu membuat Jessica jadi berlari tidak beraturan dan menuju ke sungai. Kang Opet mendapatinya, namun Jessica lebih memilih untuk loncat daripada ditangkap oleh Kang Opet, hingga Jessica terbawa arus air. Tak berapa lama, Jessica terdampar di suatu tempat. Dan akhirnya, Jessica pun berjalan di tengah hutan yang sangat rawa sekali atau sangat lebat sekali. Dia mendengar suara seseorang, hingga Jessica memukul orang tersebut, yang dimana Jessica menganggap pria tersebut adalah Kang Opet. Ternyata itu adalah Bapak David, si pria tua. Lalu Jessica meminta maaf dan meminta pertolongan, meminta telepon maksud saya Pak David. Lalu ternyata handphone tersebut rusak. Akhirnya Pak David mengajak Jessica untuk pergi ke rumahnya, dan Jessica pun diberikan sebuah makanan dan minuman. Tetapi di perjalanan mereka malah mendapati sebuah pohon yang tumbang. Dan benar saja, itu adalah ulah Kang Opet, sehingga membuat Jessica merasa panik. Lalu mereka berusaha untuk menyingkirkan pohon itu. Ya, pohon itu sangat besar sehingga mereka tidak bisa menyingkirkan pohon tersebut. Dan benar saja, beberapa saat kemudian Kang Opet pun datang. Ya, Kang Kumis Opet ini berpura-pura menelpon keluarganya dan berpura-pura sebagai kakak dari Jessica agar meyakinkan Pak David ini. Namun Pak David tidak hanya ingin mendengarkan dari satu keterangan saja, dia pun mendengarkan dari kedua keterangan tersebut. Dan akhirnya Pak David pun mempertimbangkannya, lalu meminta penjelasan dari Kang Kumis Opet. Ya, Kang Kumis Opet memang sudah pengalaman dalam akting. Oke, akhirnya untuk sementara waktu Pak David pun percaya dengan Kang Opet. Sehingga Pak David pun memberikan kesempatan untuk Kang Opet. Tetapi Jessica malah merintih-rintih terus, sehingga membuat Pak David merasa curiga. Akhirnya Jessica meminta tolong agar Pak David meminta telepon dari Kang Opet dan menelpon polisi. Dan Pak David pun menghentikan Kang Opet dan meminta teleponnya. Namun merasa kesal, Kang Opet pun akhirnya pura-pura memberikan handphone tersebut dan malah menyerang Pak David. Seketika Pak David pun dihajar begitu saja oleh Kang Opet, sampai Pak David pun tak bisa sadarkan diri dan Pak David telah beristirahat. Akhirnya Jessica pun masuk ke dalam hutan tersebut, tetap saja dikejar oleh Kang Opet. Lalu sampailah di malam hari dan Jessica bersembunyi di dalam bebalik batu. Merasa akan didapati oleh Kang Opet, akhirnya Jessica keluar dari persembunyiannya dan Jessica pun terkena tembakan dari Kang Opet. Namun Jessica tetap berusaha merangkak menuju persembunyian, dan di belakangnya Kang Opet siap mengejar Jessica. Akhirnya Jessica berhasil bersembunyi di dalam air, dan Kang Opet pun berusaha membuat Jessica keluar dengan cara akan bertarung secara gentle dan memanas-manasi Jessica dan mengumbar-umbar tentang kisah pribadi Jessica. Namun Jessica tak terpancing sedikit pun oleh omongan Kang Opet. Lalu merasa hal tersebut tidak digubris oleh Jessica, hingga Kang Opet pun merasa Jessica tidak ada di situ. Dan Kang Opet pun pergi karena Jessica tidak berada di situ lagi. Hingga akhirnya setelah dirasa aman, akhirnya Jessica keluar dari air dan beristirahat di bawah pohon. Akhirnya Jessica terbangun keesokan paginya. Dia tertidur di bawah pohon tersebut, dan Jessica pun pergi dari tempat tersebut. Dia melewati banyak sekali pepohonan dan bebatuan, hingga dia mendengar seseorang di sana. Ternyata itu adalah Kang Kumis Opet. Dia ingin menghilangkan jejak dari pembantaian tadi. Lalu Jessica memandangnya dan mempunyai tujuan untuk menyelinap masuk atau mencuri mobil dari Kang Opet agar Jessica bisa lari. Dia pun membuka pintu mobil Kang Opet dan perlahan-lahan mencari kunci.
Namun, dia hanya menemukan linggis dan handphone saja. Akhirnya, dia menemukan ide baru untuk menelpon 911. Tetapi, Kang Kumis atau Kang Opet datang ke mobil tersebut. Dan Jessica bersembunyi di belakang mobilnya. Seperti ada seseorang, namun Kang Opet membiarkannya saja, mungkin perasaannya. Lalu Kang Opet pun berjalan dan menjalankan mobilnya. Lalu si Jessica pun menelpon 911 dengan suara yang sangat pelan dan menyuruh 911 melacak nomor tersebut. Dan seketika Kang Opet pun mencari handphonenya, tetapi Kang Opet tak menemukannya. Akhirnya Kang Opet merasa curiga dan menghentikan mobilnya dan mengingat-ingat di mana letak handphonenya. Namun Jessica langsung menyerangnya dan membuat Kang Opet pun merasa terkejut dan menggas mobilnya. Dan terjadi pun perkelahian antara Kang Opet dengan Jessica. Yang awalnya penakut kini menjadi pemberani, dan karena serangan tersebut mobil mereka jatuh dan terbalik begitu saja, sehingga membuat Jessica dan Kang Opet terluka parah. Akhirnya Jessica pun berusaha bangun. Ketika bangun, dia bersandar dan melihat langit-langit ada helikopter penyelamat. Namun karena Jessica tidak diketahui keberadaannya, akhirnya Jessica pergi ke tempat yang terbuka agar helikopter tersebut melihat Jessica. Namun lagi-lagi Kang Opet selalu mengikuti Jessica. Dan kemudian Jessica menelpon orang rumah atau istri dari Kang Opet dan memberikan semua penjelasan tentang kelakuan Kang Opet. Akhirnya Kang Opet pun ketahuan dan menyerang Jessica. Perkelahian pun tak terelakkan. Perkelahian yang sangat sengit ini yang dilakukan oleh Kang Opet, yang bisa kita bilang seorang pengecut ini, akhirnya melawan perempuan. Tetapi keberuntungan berpihak kepada Jessica, dan Jessica pun berhasil menewaskan Kang Opet. Ya, perjalanan psikopat atau perjalanan Kang Opet ini sudah berakhir. Mereka saling bertatapan. Lalu Jessica pun melihat langit-langit dan film pun berakhir. Tamat. Film yang cukup menarik, bukan teman-teman? Oke, jadi banyak kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini. Pertama adalah kita harus mendengarkan saran dari orang lain, dan juga kita harus berhati-hati di alam bebas, dan juga harus berhati-hati bertemu orang asing, dan harus juga menjadi seorang pemberani. Oke, sekian dari saya videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.